kelompok kami akan mewawancara dari berbagai macam kalangan dengan topik gimana sih cara memanage keuangan dan waktu. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama-tama dari teman saya. Nama saya Hanata Syedunanwa dengan NIM 2405102127. Nama saya Anak Fatul Sekarang dengan NIM 2405102001. Selanjutnya ada saya Fensia Emanuela Pasaribu dengan NIM 2405102151. Saya Naya Bilbina dengan NIM 2405102091. Dan saya yang terakhir Putri Anggreni Simajunta dari NIM 2405102073. Selamat menonton guys. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Simajunta, NIM 2405102073. Kali ini saya akan mewawancarai kakak siapa boleh tahu? Saya kakak sekarang sibukannya sedang apa? Saya lagi kuliah sendiri. Baik, kalau boleh tahu, kakak part-time-nya sama kuliahnya bagaimana kakak ini mengatur keuangannya? Kalau biasanya kalau masih saya jadi kakak selalu disiplin pakai metode pembagian itulah berarti ya. Jadi begitu saja bisa disampaikan sama kakak Elizabeth. Sekian, terima kasih. Halo sobat-sobat, perkenalkan saya Hana. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemuda untuk menanyai tentang menabung. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan perkenalan dulu nih sama kakak siapa dan sehari-harinya ngapain nih kak? Halo, nama saya Rizky Nasibkan. Keseharian saya sebagai karyawan apotek. Wah, keren, berarti udah ada pemasukan nih. Kalau soal menabung kan banyak anak muda yang susah untuk konsisten untuk menabung nih. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau bagi saya sendiri, karena saya sambil kuliah juga, mungkin gaji dengan biaya kuliah masih cukup untuk diri saya. Jadi kalau misalnya yang namanya menabung, belum bisa yang menabung seperti orang lain, masih cukup untuk biaya untuk kos, sambil juga biaya tambahan untuk biaya kuliah semester ini. Berarti pemasukannya ada untuk kewajiban-kewajiban kakak Iya, sehari-hari gitu ya? Oh, oke nih kak. Selain itu, cara kakak memanage uang kakak itu gimana? Kalau saya sendiri, kalau misalnya saya kalau paling kali itu terjadi tiap bulan. Jadi saya tuh sebelum hari tanggalnya gajian, saya sudah membagi-baginya seperti uang kos, uang tambahan tabung untuk biaya kuliah semester, untuk biaya juga untuk transportasi ke kuliah saya. Jadi saya sudah buat kayak portal gitu untuk pengeluaran, untuk pemasukan gitu. Jadi semuanya termanage sendiri. Berarti kakak keren ya, udah bisa memanage uang kakak sendiri untuk kebutuhan ini dan kebutuhan itu. Oke kak, semoga kerjaan kakak lancar dan bisa nabung. Amin. Terima kasih ya kak. Halo, selamat sore. Saya Fensia Emanuela Pasaribu dengan NIM 2405102151 akan mewawancarai seorang pemuda yaitu tentang gimana menghandle keuangan. Yuk, silakan. Sore, Bang. Sore ya. Kira-kira nama Bang ini siapa dan dari mana dan juga kesibukan sehari-harinya apa ya? Nama saya Iksan, asal saya dari Labuan Batu Utara. Kesibukan sehari-hari saya kuliah, melakukan hobi dan mungkin belajar sedikit. Wah, gila keren ya. Jadi aku langsung nanya intinya aja nih Bang. Abang tuh selama sebulan tuh biasanya mengeluarkan uang tuh buat apa sih? Terutama buat bayar kos ini kayak. Buat bayar kos ini. Oke, ada yang lain? Untuk kebutuhan hidup seperti kebutuhan makan. Intinya hal-hal yang termasuk ke bidang yang kita konsumsi. Baik BBM ataupun konsumsi makanan, minuman, ya dan lain-lain lah kan. Oh, seperti itu. Kalau untuk nongkrong-nongkrong ada nggak Bang? Mungkin saya nongkrong tapi cukup jarang. Jarang ya. Nah, dari apa yang kita dengar tadi tuh, kira-kira gimana
aku Natasha Tulmenua. Nah, hari ini kita bakal ngobrol nih sama orang yang sangat-sangat bekerja keras di kesehariannya. Sebelum kita berbincang lebih dalam nih Bang, kita bisa kenalan dong. Namanya siapa? Nama saya Arif kan. Arif. Oke, Bang Arif ini pekerjaan tuh sebagai apa sehari-harinya? Sehari-hari pekerjaan saya sebagai driver ojek online. Oh begitu. Sekarang nih kan, abang bisa lihat banyak orang gampang tergoda pakai pinjaman online untuk kebutuhan kecil. Kalau menurut Abang Arif sendiri, gimana pandangan abang tentang pinjaman online? Pandangan saya tentang pinjaman online itu sangat tidak baik ya, karena bunganya terlalu besar dan dapat mempersulit orang untuk membayarnya. Oke, jadi lebih baik dihindari aja gitu ya? Lebih baik dihindari aja tuh Kak. Pinjaman online itu nggak bagus, itu nggak baik. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mau saya wawancarai. Oke. Selamat sore, terima kasih untuk Ibu yang udah mau dan bersedia untuk saya wawancarai pada sore ini. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama saya Eristawati dari Baik, Ibu Erista, kami ingin mewawancarai Ibu mengenai pandangan Ibu cara sederhana dalam mengelola keuangan Ibu pribadi. Menurut Ibu, langkah sederhana apa yang bisa Ibu lakukan? sehari-hari ya macam mana sedapat mungkin lah untuk membagi duit untuk sehari-hari, misalnya untuk belanja, untuk bayar listrik, air, kebutuhan sehari-hari harus diperhatikan lah. Iya. Baik. Menarik sekali ya Ibu. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai kebiasaan berutang untuk memenuhi kebutuhan Ibu sehari-hari? Kalau saya untuk sehari-hari saya usahakan jangan berhutang, karena berhutang itu sangat berbahaya dan perlu bayarnya kayak mana. Jadi yang secukupnya lah, bagaimana pendapatan sehari-hari itu yang dibagi-bagi. Baik, terima kasih Ibu sudah mau saya wawancarai pada sore hari ini. Baik teman-teman, sekian wawancara dari kelompok kami pada sore ini. Menurut saya, berbagai orang dari berbagai kalangan memiliki gaya hidup yang berbeda-beda.